Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadinta, NIM saya 0506501115, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dapat dikaitkan dengan tipe kepemimpinan yang kuat dan cerdas, yang sering disebut dengan gaya kepemimpinan otoritatif atau transformasional. Berikut beberapa contoh spesifik yang mendukung penilaian tersebut. Yang ke-1 ada gaya kepemimpinan otoritatif atau Presiden Prabowo Subianto dikenal dengan gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas. Ia memiliki visi yang kuat, yang jelas untuk Indonesia dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, dalam pidato pelantikannya, ia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi Indonesia. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan transformasional atau biasa yang kita sebut adalah dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan dan inovasi. Ia memiliki rencana untuk melakukan reformasi besaran-besaran dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Contohnya, ia berencana untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang formulir kantor elektronik. Berikut adalah contoh formulir kantor elektronik yang dapat dibuat menggunakan Google Form. Jadi, formulir kantor elektronik bisa juga ya dibuat dengan Google Form. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, ada judul formulir, berisi tentang formulir permintaan informasi. Jadi, di dalam judul terdapat formulir permintaan informasi. Yang kedua ada deskripsi formulir. Formulir ini digunakan untuk meminta informasi tentang produk atau layanan ditawarkan oleh perusahaan. Jadi di deskripsi ini itu harus ada tentang informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan ada kolom formulir. Apa sih isi kolom formulir ini? Nah, isi kolom formulir ini terdapat nama, email, nomor telepon, pertanyaan atau permintaan informasi. Jadi, kalau semisal ada pertanyaan atau permintaan informasi, bisa ditulis di kolom formulir. Yang ketiga, ada syarat-syarat kualitas laporan yang baik. Syaratnya apa aja sih? Yang pertama ada akurat. Laporan harus akurat dan tidak mengandung kesalahan. Jadi laporan harus sesuai dengan isi ya, sesuai dengan yang dituju. Lengkap. Laporan harus lengkap dan mencakup semua informasi. Jadi terisi laporan itu harus lengkap dan mencakup semua informasi ya. Yang ketiga ada jelas. Nah, jadi laporan ini itu harus bersifat jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami dengan bahasa yang baku. Tepat waktu. Laporan harus diserahkan tepat waktu dan tidak terlambat. Jadi laporan tersebut tidak boleh terlambat. Semisalnya deadline-nya hari Senin, diusahakan sebelum hari Senin sudah dikirimkan.
Terus ada objektif, laporan harus objektif dan tidak bias. Jadi laporannya itu harus objektif. Yang terakhir ada terstruktur, laporan harus terstruktur dan memiliki format yang jelas. Dengan memenuhi syarat-syarat kualitas laporan yang baik, laporan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengambil keputusan dan evaluasi kinerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.